1 Raja-Raja 4 ayat 34, kita baca yuk. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Raja Salomo terkenal dengan hikmatnya. Dia gak minta kekayaan, gak minta umur panjang. Dia mintanya hati yang penuh dengan pengertian. Dan Tuhan mengaruniakan hikmat kepadanya dan dia terkenal dengan hikmatnya. Bahkan terkenalnya mendunia. Raja-raja, ratu-ratu dari berbagai pelosok dunia datang cuma buat dengar hikmat Salomo. Dan ternyata bukan hanya datang duduk dengar, mereka bawa upeti. Hikmat itu mendatangkan berkat. Saya mau kasih tahu, motivator-motivator itu dari mana hidupnya? Dari hikmat. Kalau dibilang ini, pendeta-pendeta gede punya filosofi. Orang besar harus belajar. Banyak baca buku. Pernah satu kali pendeta nanya saya, salah satu pendeta. Lagi baca buku apa? Saya bilang Alkitab. Bu Heni gak baca buku? Saya kalau khotbah nomor 1 gak ngepek. Ngerti ngepek? Gak nyontek khotbahnya orang. Gak nyontek bukunya orang. Orisinil dari Roh Kudus dan firman Tuhan. Katakan amin. Hikmat membuat kita cerdas. Motivator bisa dibayar mahal gara-gara apa? Anda pikir karena dia pintar ngomong? Itu hikmat. Hikmat membuat kita bisa memiliki pengetahuan yang kita tidak pernah pelajari. Waktu Tuhan panggil saya untuk menolong orang keluar dari kemiskinan di Indonesia tahun 2006. Saya ini gak pernah kuliah sosiologi. Saya gak pernah tahu apa-apa tentang namanya dunia sosial, socio-entrepreneur. Saya gak pernah tahu tentang yayasan. Dunia itu asing buat saya. Dari saya remaja, saya taunya tuh pelayanan di gereja. Makanya sempat salah kuliah kan, kuliahnya kreatif, vokal, nyanyi di Hillsong. Karena saya ngefans sama Darlene Check. Asik. Tapi Darlene Check gak jadi. Darlene kecekek. Nah saya mau bilang gini, waktu saya bikin program-program Tangan Pengharapan dari awal sampai sekarang, saya berani ngomong ini. Semua program di Tangan Pengharapan, Tuhan kasih hikmatnya lewat saya. Saya bikin tuh satu-satu, itu gak ada di bangku sekolah saya. Tapi bagaimana saya bisa ngerjain itu dan training orang lain untuk melakukannya. Dan hari ini saya merenung bagaimana karya Tuhan begitu luar biasa. Hari ini ribuan orang hidup dari Tangan Pengharapan. Saya mau bilang itu hikmat Tuhan.